Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mutohara dengan stambuk F2312340. Pada kesempatan kali ini, saya mempresentasikan tugas morfologi perkotaan dengan tema konsep kota tangguh bencana dalam konteks morfologi perkotaan. Sebagai pusat aktivitas manusia, kota tidak hanya harus berkembang secara fisik dan ekonomi, tetapi juga harus mampu bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai bencana alam yang mengancam. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana perencanaan bentuk dan struktur kota berperan penting dalam meningkatkan ketangguhan dan keselamatan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat risiko bencana alam yang sangat tinggi. Gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan letusan Gunung Merapi adalah beberapa contoh bencana yang sering melanda wilayah perkotaan Indonesia. Pertumbuhan kota yang pesat seringkali terjadi tanpa adanya perencanaan yang mampu mengantisipasi risiko tersebut. Oleh karena itu, konsep kota tangguh bencana yang mengintegrasikan morfologi perkotaan sebagai bagian dari strategi mitigasi sangat penting untuk dikembangkan. Morfologi kota yaitu pola dan struktur fisik kota seperti jaringan jalan, tata letak bangunan, dan ruang terbuka memainkan peran penting dalam kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana. Perencanaan morfologi yang baik dapat meminimalkan risiko, mempermudah, dan mempercepat pemulihan pasca bencana. Hubungan antara morfologi perkotaan dengan ketangguhan bencana adalah morfologi kota merujuk pada bentuk fisik dan struktur tata ruang kota seperti pola jaringan jalan, zonasi permukiman, ruang terbuka, dan infrastruktur. Elemen-elemen ini berperan penting dalam respon kota terhadap bencana. Jaringan jalan yang tertata rapi dan saling terhubung dapat memudahkan proses evakuasi warga saat terjadinya bencana dan mempercepat penyaluran bantuan saat terjadinya bencana. Pemukiman yang padat dan tidak terencana, terutama di wilayah yang beresiko seperti bantaran sungai atau lereng curam, memperbesar potensi kerusakan dan korban jiwa. Sementara itu, keberadaan ruang terbuka hijau tidak hanya bermanfaat secara ekologis, tetapi juga berfungsi sebagai area resapan air dan titik kumpul evakuasi. Secara keseluruhan, perencanaan morfologi kota yang mempertimbangkan aspek risiko bencana akan meningkatkan ketahanan wilayah dan mengurangi dampak kerugian baik secara fisik maupun sosial. Selanjutnya, untuk strategi perencanaan bentuk kota yang responsif terhadap bencana, ada beberapa strategi morfologi yang dapat memperkuat ketangguhan kota, antara lain: pertama, zonasi dan pemetaan risiko. Pemetaan risiko bencana yang detail sangat penting sebagai dasar pengaturan tata ruang. Pembangunan harus dijauhkan dari area berbahaya seperti zona rawan longsor atau tsunami agar meminimalisir korban dan kerugian. Yang kedua, jaringan jalan yang memiliki jalur alternatif dan saling terhubung. Jaringan jalan harus dirancang dengan berbagai rute alternatif, penting supaya jalur evakuasi tetap lancar dan bantuan bisa cepat sampai walau terjadi bencana. Yang poin ketiga, ruang terbuka hijau yang cukup. Ruang terbuka hijau berfungsi sebagai area resapan air dan tempat yang aman saat bencana. Menjaga dan menambah ruang hijau membantu mengurangi risiko banjir pada perkotaan. Yang keempat, penyebaran fungsi kota ke berbagai kawasan. Mendistribusikan pusat aktivitas ke beberapa wilayah supaya saat terjadinya bencana, kemacetan dapat bisa dihindari, sehingga aktivitas kota tetap berjalan. Yang kelima, partisipasi masyarakat dan penguatan regulasi. Keterlibatan warga dalam perencanaan dan penerapan aturan sangat penting untuk mencegah pembangunan di kawasan yang berisiko tinggi. Strategi-strategi tersebut dan penerapan konsep tentunya memiliki tantangan, yaitu penerapan konsep kota tangguh dalam bentuk morfologi perkotaan masih menemui kendala seperti kurangnya data risiko yang akurat, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Walaupun memiliki tantangan, namun kita masih punya peluang karena adanya kemajuan teknologi dan dukungan kebijakan pemerintah yang membuka peluang besar untuk mengembangkan kota yang lebih adaptif dan tangguh. Sistem informasi geografis atau SIG dan teknologi pemantauan bencana dapat membantu perencanaan yang berbasis data risiko. Selain itu, peraturan pemerintah yang semakin ketat mendukung penerapan zonasi dan mitigasi bencana. Maka dari itu, kesimpulannya, konsep kota tangguh bencana dalam konteks morfologi perkotaan sangat penting untuk mengurangi resiko dan dampak bencana di Indonesia. Perencanaan kota yang mempertimbangkan pola fisik kota, jaringan jalan yang memadai, ruang terbuka hijau, serta keterlibatan masyarakat akan meningkatkan ketahanan kota terhadap berbagai jenis bencana alam. Dengan strategi perencanaan yang tepat, kota-kota di Indonesia dapat menjadi lebih tangguh dan siap siaga dalam menghadapi bencana.